Transportasi publik merupakan bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat perkotaan, khususnya di Jakarta. Setiap harinya ribuan masyarakat menggunakan Transjakarta untuk berangkat kerja, berkuliah, maupun melakukan aktivitas lainnya. Namun, pada jam-jam sibuk, tingginya jumlah pengguna seringkali menyebabkan kepadatan penumpang di dalam bus. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi ruang gerak pengguna, tetapi juga dapat mempengaruhi kenyamanan selama perjalanan. Pada kondisi ini, penumpang mulai mengalami keterbatasan ruang gerak. Jarak antar penumpang menjadi semakin dekat, pergerakan menjadi terbatas, dan proses naik maupun turun bus menjadi lebih sulit. Halo, aku Aura. Menurut aku, kalau Transjakarta lagi penuh-penuhnya tuh, kita bakal capek gitu. Kita pulang kerja atau sekolah capek gitu. Makin masuk ke Transjakarta juga berdiri, capek. Jadi bikin badan tuh makin kerasa pegel. Apalagi kalau misal ada penumpang prioritas kayak lansia, ibu hamil, ntar kita harus ngalah demi mereka gitu. Jadi baiknya kita harus lihat kondisi dulu mungkin biar mengurangi kelelahan agar sampai rumah juga tetap fit. Makasih. Halo, nama aku Rehana Syifa. Jadi aku mau bilang kalau Transjakarta lagi penuh tuh kadang kita suka panas ya di dalam karena terlalu padat. Jadi buat ke pintu keluar juga susah. Kalau kita diri terlalu lama juga badan jadi pegel semua gitu loh. Jadi enakan tuh Transjakarta tuh naiknya lagi sepi atau lagi nggak terlalu banyak orang. Jadi kita bisa duduk atau ya pokoknya enak deh gitu kalau jadi nyaman di Transjakartanya. Ya, terima kasih. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepadatan penumpang tidak hanya berkaitan dengan jumlah orang dalam suatu ruang, tapi juga berkaitan dengan pengalaman pengguna selama berada di dalam lingkungan tersebut. Dalam psikologi lingkungan, jumlah individu yang berada dalam suatu ruang disebut sebagai density atau kepadatan. Namun, kepadatan tidak selalu menimbulkan masalah. Yang lebih penting adalah apakah kondisi tersebut menimbulkan crowding atau sesak pada individu. Crowding terjadi ketika seorang merasa bahwa ruang yang tersedia tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhannya di lingkungan tersebut. Nah, salah satu kebutuhan yang dapat terganggu adalah kebutuhan terhadap ruang pribadi atau personal space. Ketika ruang pribadi semakin terbatas, tingkat kenyamanan pengguna dapat menurun dan aktivitas selama perjalanan menjadi kurang optimal. Intervensi pertama adalah penyediaan informasi kepadatan penumpang secara real-time sehingga pengguna dapat memperkirakan kondisi bus sebelum melakukan perjalanan. Intervensi kedua adalah penggunaan penanda posisi berdiri untuk membantu distribusi penumpang menjadi lebih merata di dalam bus. Intervensi yang ketiga merupakan edukasi tentang penggunaan ruang bersama, seperti meletakkan tas di depan tubuh dan juga memberikan jalan bagi penumpang yang akan turun. Intervensi berikutnya adalah pengurangan tata ruang dan posisi pegangan tangan agar sirkulasi penumpang menjadi lebih baik. Selain itu, penambahan frekuensi keberangkatan pada jam sibuk juga dapat membantu mengurangi kepadatan penumpang.